Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat berjumpa di video pembelajaran ekonomi kelas 11 bersama saya, Kak Fadil. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pendapatan nasional, komponen-komponennya, dan bagaimana konsep ini relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai. Setiap pelaku ekonomi tentu memiliki pendapatan dan pengeluaran saat melakukan kegiatan ekonomi. Menurut kalian, apakah pendapatan dan pengeluaran hanya dirasakan oleh para pelaku ekonomi saja? Bagaimana dengan negara? Apakah negara memiliki pendapatan juga? Apakah penerimaan dan pengeluaran dari para pelaku ekonomi dalam berbagai badan usaha akan berdampak pada pendapatan negara? Kira-kira selama ini dari mana ya negara mendapatkan uang sampai bisa membangun banyak infrastruktur baru? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian simak materi yang ada dalam video pembelajaran ini ya. Pendapatan nasional adalah total uang atau nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan nasional mencerminkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan oleh semua orang, perusahaan, dan pemerintah di negara tersebut. Dalam bahasa sehari-hari, kita bisa mengatakan pendapatan nasional sebagai jumlah uang atau nilai dari semua pekerjaan dan bisnis yang dilakukan orang-orang di suatu negara. Jadi, ketika orang bekerja dan menghasilkan uang, atau saat perusahaan menjual produk atau jasa, semuanya itu merupakan bagian dari pendapatan nasional. Kira-kira, dari mana saja ya sumber dari pendapatan nasional itu? Beberapa sumber pendapatan nasional yang diterima oleh pemerintah yaitu berasal dari pajak dan juga pendapatan yang diperoleh dari perdagangan internasional. Jadi, jika negara kita menghasilkan banyak barang dan jasa dan menjualnya ke negara lain, maka pendapatan dari ekspor juga akan menjadi bagian dari pendapatan nasional yang cukup tinggi nilainya. Pendapatan nasional itu penting karena dapat menggambarkan seberapa kuat perekonomian suatu negara. Jika pendapatan nasional meningkat dari waktu ke waktu, itu berarti perekonomian negara tersebut sedang tumbuh. Namun, jika pendapatan nasional menurun, itu bisa menjadi pertanda adanya masalah ekonomi. Nah, sekarang coba kalian deskripsikan pengertian pendapatan nasional dengan bahasa kalian masing-masing ya. Setelah kalian dapat menjelaskan definisi dari pendapatan nasional dengan bahasa kalian sendiri, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan perhitungan terhadap pendapatan nasional ya. Perhitungan pendapatan nasional merupakan pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional suatu negara. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi atau nilai tambah, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan penerimaan. Yang pertama yaitu pendekatan produksi atau nilai tambah. Setiap kali sebuah produk atau jasa dibuat akan diberikan nilai tambah. Nilai tambah adalah perbedaan antara nilai produk atau jasa yang dihasilkan dan nilai bahan baku atau input yang digunakan dalam proses produksi. Bayangkan, jika Anda memiliki sebuah toko roti, Anda akan membeli tepung gula, mentega, dan bahan lainnya sebagai bahan baku. Kemudian, Anda menggunakan bahan baku itu untuk membuat roti yang dijual kepada pelanggan. Harga yang Anda dapatkan dari penjualan roti adalah nilai produk yang dihasilkan. Namun, untuk menghitung nilai tambah, kita perlu mengurangi biaya bahan baku yang digunakan. Jadi, jika Anda menghabiskan 20.000 untuk bahan baku dan menjual roti dengan harga 50.000, nilai tambah yang dihasilkan adalah 30.000. Yang kedua, yaitu pendekatan pengeluaran dengan menggunakan metode pengeluaran.
Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi atau rumah tangga ekonomi. Pelaku ekonomi yang dimaksud terdiri dari rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen adalah konsumsi yang dilakukan masyarakat, sedangkan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga produsen adalah investasi perusahaan. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah berupa pemenuhan barang publik, pemberian gaji, dan subsidi yang disebut dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Sedangkan untuk pengeluaran masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekspor dan impor. Yang ketiga adalah pendekatan penerimaan dengan menggunakan metode penerimaan. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua barang dan jasa yang telah diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Sedangkan balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi adalah upah sewa, bunga model, dan laba. Konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional memiliki beberapa konsep. Setiap konsep memiliki kegunaan masing-masing dalam perhitungan pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional yang pertama yaitu produk domestik bruto atau gross domestic product, yaitu nilai total dari barang dan jasa yang diproduksi sebuah negara, tidak masalah jika produksi tersebut dihasilkan oleh warga negara asing, asalkan orang tersebut berada di wilayah suatu negara, maka produksinya dihitung sebagai produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua, yaitu produk nasional bruto atau gross national product, yaitu nilai moneter dari output yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara. Berbeda dengan PDB yang menghitung semua output yang dihasilkan warga negara yang berada di dalam negeri. PNB hanya menghitung output yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, tanpa memperhitungkan output yang dihasilkan oleh warga negara asing. Adapun untuk menghitung PNB menggunakan rumus PNB sama dengan PDB ditambah dengan PWNI dikurang dengan PWNA. Yang ketiga adalah produk nasional neto atau net national product, yaitu nilai moneter dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi. Formula untuk menghitung PNN yaitu PNN sama dengan PNB dikurangi dengan penyusutan. Pendapatan nasional neto atau net national income merupakan produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambahkan dengan subsidi. Mengapa pajak tidak langsung harus dikurangi? Sebab pajak tidak langsung bukan merupakan balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Sedangkan subsidi nilainya ditambahkan karena merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi, tetapi tidak termasuk ke dalam perhitungan PNN. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, cukai, dan materai. Formula untuk menghitung pendapatan nasional neto yaitu PN sama dengan PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambahkan dengan subsidi. Pendapatan perseorangan atau personal income merupakan semua pendapatan yang diterima oleh semua individu atau rumah tangga di suatu negara dengan kolektif. Tidak semua pendapatan dibagikan karena ada beberapa komponen yang ditahan dan tidak dihitung dalam pendapatan. Pendapatan perseorangan dapat dihitung dengan rumus PI sama dengan PN dikurang laba ditahan ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseroan, ditambah transfer payment, pendapatan disposable atau disposable income. Disposable income yaitu pendapatan yang siap untuk digunakan oleh masyarakat setelah dikurangi dengan pajak langsung. Contoh pajak langsung yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan pajak kendaraan bermotor.
Untuk mencarinya, yaitu PD sama dengan PI dikurang dengan pajak langsung. Terdapat seorang pengusaha yang ingin memperluas jenjang bisnisnya. Sekarang, coba kalian pikirkan apakah teori pendapatan per kapita yang telah kita pelajari dapat digunakan oleh seorang pebisnis untuk menentukan daerah atau wilayah mana yang kiranya akan ia jadikan sebagai target pasarnya. Coba kalian analisis bagaimana pandangan seorang pebisnis mengenai hal tersebut. Sekarang, bersama teman-temanmu, coba hitunglah pendapatan per kapita berdasarkan negara-negara berikut ini. Untuk mendapatkan rumusnya, kalian ingat-ingat lagi apa yang sudah disampaikan dalam pembelajaran tadi. Wah, ternyata kita sudah ada di akhir pembelajaran mengenai pendapatan nasional. Apakah kalian sudah memahami materi untuk dapat merefleksikan kembali? Mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ya. Dari mana sumber penghasilan negara? Bagaimana cara menghitung pendapatan negara? Apakah manfaat dari dilakukannya perhitungan pendapatan per kapita? Kalian pasti sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Demikian materi yang telah kita pelajari dalam video pembelajaran ini. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat kalian terima dan pahami dengan baik. Jangan lupa bereksplorasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.